godong singkong karet. Iya. Kalau dikasih langsung itu bagaimana, apa nggak kembung apa segala macam toh? Ya, pengalaman kami di sini satu kandang mencret semua, Mas. Oh iya. Kalau teman-teman banyak pertanyaan, Mas, kalau ini dikasih langsung gimana? Banyak yang takut, Mas. Nah itu gimana Pak solusinya? Tip agar aman. Oke, kawan-kawan KSBS Etawa Lampung Channel, salam ngarit, brus. Nggak bosen-bosen kita di kandang kambing lagi. Nah kali ini teman-teman kita mau bahas tentang pakan lagi teman-teman, karena kemarin banyak pertanyaan. Ini sudah bersama Pak Ebeng dari SMF. Kita mau berbagi pengalaman Pak. Ya, oke. Siap Mas. Produk lemes ya Pak, awan-awan. Tapi rapopo gawe konten. Ya. Yang penting bermanfaat ya Pak. Iya. Nah ini Pak, kemarin itu ada beberapa pertanyaan di video sebelumnya masalah godong singkong karet. Ya. Kalau dikasih langsung itu bagaimana, apa nggak kembung apa segala macam toh? Ya. Tapi sebelum ke sana Pak, biar videonya agak panjang sama biar ilmunya agak banyak, aku pengen tanya Pak, daun-daun apa sih yang nggak bisa kita kasih ke kambing itu Pak? Ada nggak? Ada kurang lebih 45 lah, 45. Nah boleh Pak kita bahas Pak. Boleh Mas. Yang utama yang terkadang istilahnya, karena kan peternak itu kan udah ada yang pengalaman, ada yang belum, dan kebiasaan Mas. Itu yang pertama itu biasanya yang menjadi momok itu daun singkong biasa Mas, singkong racun, karena dia ada istilahnya daun singkong itu sebenarnya nggak boleh langsung dikasih, itu pantangan untuk ternak. Singkong racun ya Pak? Ya, karena daun singkong itu mengandung yang namanya senyawa sianida. Jadi ketika racun di singkong itu naik, itu nanti kambing yang kita beri makan itu biasanya akan keracunan Mas. Dan fatal kalau sudah keracunan, biasanya dipotong Mas kalau sudah keracunan. Kalau cara pengobatannya ada yang pakai tradisional, pakai apa arang, ada pakai istilahnya sprit, kan keracunan Mas. Nah itu biasanya itu. Yang saran saya kalau daun singkong yang beracun ada sianidanya itu disilase dulu atau fermentasi. Caranya jadi, Pak ya? Ya boleh Mas, tapi silase dulu atau fermentasi. Itu kalau daun singkong yang singkong racun, pising kepi ya Pak? Singkong racun tuh kayak yang ditanam petani singkong itu loh Mas. Ada kasesa, ada, bukan singkong yang enak kan ada. Itu kan singkong racun yang diambil sagunya loh Mas. Oh iya. Ada kasesa, ada buto hijau, ada medan, ada apa itu jangan sekali-sekali, apalagi ketika waktu petani itu memberinya pas kambing perutnya kosong. Bahaya ya Pak? Bahaya. Satu, dia akan keracunan. Terus yang kedua, daun lamtoro Mas. Daun lamtoro itu terkadang juga begitu Mas. Ada yang petani itu takut Mas dengan daun lamtoro. Nah, lamtoro kayak gini Mas. Ini juga ada pete-petean ya Pak? Ya, ini juga berbahaya Mas. Kalau diberikan langsung, apalagi masih pucuk-pucuknya itu. Karena ini ada enzim yang dapat mengganggu pencernaan Mas. Lamtoro ini Pak? Iya, lamtoro. Caranya biar aman, ini tapi bagus Mas, proteinnya tinggi. Tadi singkong tadi proteinnya juga tinggi Mas. Ini bagus, tapi harus dengan cara trik tersendiri. Caranya agak dikeringkan dulu. Terus terutama itu Mas, perut jangan kosong dulu. Tuh, kalau perut sudah terisi, insya Allah pencernaannya tidak terganggu. Bisa kita kasih rumput dulu lah ibaratnya gitu Pak ya. Rumput dulu atau daun pisang atau comboran, onggo atau apa. Ini karena tadi banyak peternak yang berpengalaman kalau daun lontoro nggak berani ngasih ya, karena itu dia perutnya kosong langsung diberikan, apalagi masih muda. Seenggak-enggaknya sudah dikeringkan dulu Mas. Dilayukan lah Pak ya. Oke. Terus daun jarak Mas. Daun jarak yang biasanya untuk pagar itu loh Mas. Tuh. Nah itu kenapa itu Pak? Ya itu banyak getahnya dan nggak boleh Mas. Kalau bisa jangan lah ya daun jarak. Daun jarak itu.
Terus satu lagi apa lagi Pak? Ya, terus ini Mas, yang nggak bisa itu daun yang namanya sirkaya Mas. Srikaya. Srikaya yang buahnya bulat-bulat. Itu pengalaman saya Mas, pengalaman saya itu kambing kalau kebanyakan mencret Mas. Oh, dan srikaya itu. Janganlah kalau sirsa, kalau nggak banyak boleh lah. Tapi kalau sirkaya, pengalaman kami di sini satu kandang mencret semua Mas. Oh iya. Srikaya itu. Ada yang nebas srikaya, Bapak ambil daunnya. Ya. Bapak kasihin kambing. Ya bukan teman-teman lah. Karena ini saya dulu pernah nyoba. mencret Pak ya. Kalau srikaya itu ya. Itu ibaratnya banyak apa ya Mas? Dia itu nguras perut. Iya. Nguras perut. Oke Pak, lanjut ke ini tadi, daun apa namanya? Singkong karet ini. Teman-teman. Banyak pertanyaan Mas. Banyak pertanyaan yang tadi Mas. Ini daun apa itu? Kayu hujan. Oh, kayu hujan. Terus lamtoro ini, singkong karet ini kan gasnya tinggi Mas. Ini kalau teman-teman banyak pertanyaan Mas. Mas, kalau ini dikasih langsung gimana? Banyak yang takut Mas. Nah, itu gimana Pak solusinya? Tip agar aman itu tentunya Mas tadi satu kuncinya, perut kambing jangan kosong. Nah, karena kan petani kan ada Mas yang namanya beternak, dia hanya ngasih makan sekali. Taruhlah jam 4. Nggak apa-apa Mas, mau ngasih makan kambing kita mau berapa kali, 3 kali, 4 kali, 1 kali pun boleh Mas. Tergantung kita. Tapi tentunya itu tadi Mas, istiqomah. Maksudnya istiqomah itu kalau ngasih makannya jam 4 sore ketika sibuk atau jam 5 ya sore-sore aja, jangan dirubah-rubah Mas. Kalau 2 kali pagi sore ya biasa jam 8 sama jam 4 ya jam 8 jam 4. Kalau 3 kali terserah mau jam berapa, tapi terus jamnya ya konsisten. Tuh, dan tadi yang banyak pertanyaan dan masih menjadi momok peternak yang belum tahu di sini Mas, karena ini kan biasanya banyak Mas, ini untuk tajar, untuk apa, terus ini kan liar, ini liar. Nah, tipnya gimana? Tip tadi satu, perut jangan kosong. Terus agar tidak kosong dikasih yang hijauan yang istilahnya banyak seratnya Mas. Kalau di tempat saya ya rumput Mas, rumput atau yang lebih aman daun pisang Mas. Daun pisang itu kita cacah Mas, seperti ini. Kita kasih dulu daun pisang untuk penawarnya biar nggak kosong. Ini daun pisang ini kita berikan dulu, baru kita nanti kasih singkong karetnya Mas. Tipnya seperti itu. Jadi ya kalau sudah terbiasa ya dicampur aja Mas. Nah iya Pak, kadang-kadang kan nanti mereka ngomong Pak, wah lah ribet ngasih daun pisang habis itu ngasih itu. Nah itu sebenarnya awal-awal aja Pak ya? Ya awal-awal aja biar dia biasa. Tapi tadi itu Mas, si perutnya jangan kosong. Jadi pengalaman di sini lah Pak ya ibaratnya. Tapi kalau untuk di sini sekarang langsung ya Pak ya? Apa sebelum hijauan ini yang campur-campur ini apa kalau combor dulu kalau di sini? Kalau saya hijauan dulu Mas tripnya. Oh hijauan dulu, ini dulu langsung campur. Karena apa? Yang baik itu ya itu tadi Mas. Yang baik sebenarnya hijauan dulu. Karena apa, hijauan itu seratnya kan nggak kasar kayak ini kan. Tapi kalau comboran kayak dedak, kayak pokoknya sistem kayak onggo itu seratnya kasar Mas. Itu nanti kalau kelama-lamaan komboran dulu baru hijauan, itu akan istilahnya membuat usus atau pencernaan itu rusak Mas. Jadi kita lihatlah, kita sehatkan dulu ternak kita. Lama tadi kalau sudah terbiasa dengan serat-serat yang lembut seperti ini kan seratnya lembut kan Mas. Nah, dia setelah kasih ini nanti dikasih komboran dengan serat kasar, dia sudah nggak terluka ususnya gitu loh Mas. Jadi kalau langsung serat ya nggak bisa langsung proses makanan yang kasar gitulah ibaratnya Pak ya. Oh iya. Mas. Jadi tipnya seperti itu. Oke. Ini pengalaman saya loh Mas, istilahnya.
Dan tentunya itu tadi, kalau pencernaan lancar, kambingnya juga sehat. Pokoknya kuncinya di pencernaan. Dan cross paling tinggi untuk peternakan itu di pakan. Pakan biasanya, iya. Jadi intinya tadi itulah Pak ya, ibaratnya yang pertama perutnya jangan kosong dulu, kita kasih kayak semacam rumput-rumputan atau daun pisang dulu. Mas. Ini yang jadi banyak banget pertanyaan ini Mas. Cara aman kasih daun singkong, karet. Ya tadi Mas, pokoknya kasih daun pisang dulu atau rumput-rumputan itulah, atau odot, gajah. Nah seperti ini kan nggak apa-apa, kasih dulu Mas. Kasih dulu, ini kan apain kolonjono. Ini aman Mas, ini seratnya tinggi gitu loh. Nah nanti kalau sudah terbiasa langsung campur nggak apa-apa ya? Apa ya seperti ini Mas. Nah, terus kaliandra ini ya jangan sampai 50% Mas. Kenapa Pak kaliandra? Ini Pak juga kayak tadi lamtoro tadi, mengganggu pencernaan Mas, dan mengganggu, kalau kaliandra sampai 75% itu menghambat pertumbuhan. Oh malahan nih Pak? Iya. Padahal dia kan proteinnya tinggi Pak. Tinggi. Tapi kalau kebanyakan malah nggak bagus ya? Iya nggak bagus Mas. Segala sesuatu yang kebanyakan itu nggak bagus Mas. Oh iya. Oke, tadi aku ada pertanyaan. Iya, apa, kok Mas? lupa ya Pak ya? Nah, ada yang nanya apa kemarin gitu ya? Mas. Pada intinya itu Mas. Pada intinya beternak itu ya mesti kita pelajari, mesti kita amati. Oh ini Pak, pertanyaan Pak, ada kemarin tuh yang komen kalau dikasih yang kayak kemarin kan banyak dari inilah Pak, sekitar kita lah ya, Rambanan atas. Ada yang komen gini, kadang-kadang kambingnya nggak suka. Nah itu caranya gimana Pak? Kita ngasih belajar kambing itu biar mau makan-makan seperti itu, yang nggak biasa dia makan. Ya caranya yang jelas, yang nggak suka itu dikasih dulu Mas. Jadi umpamanya dia nggak suka daun, nih saya indigo vera ini Mas, ini rata-rata nggak mau Mas. Indigo vera ini kalau yang kambing ini kan nanam Mas, nggak ada biasanya. Ini biasanya nggak mau Mas. Biasanya kambing yang nggak mau itu dia kambing yang hanya kasih rumput-rumput aja atau singkong-singkong aja, teratur dia. Nah, kalau dia mau ganti pola makan seperti ini, tentunya kan akan sulit Mas. Karena kambing kalau nggak makan 3 hari, dia masih hidup Mas. Dan caranya kita harus, ya itu tadi Mas, harus ngajarin ini, kasih pertama dulu, taruhlah jam 4 dia kasih ini. Oh ya, pokoknya intinya kita kasih pelan-pelan lah Pak ya, gitu ya. Nanti baru jam 8 malam baru yang dia suka. Yang dia suka. Terus satu Mas, sehatkan dulu ternak kita. Rumennya Mas, rumennya dengan apa ya? Pemberian bakteri bagus kayak di Cekoi SOC atau molase. Iya. Jadi ternak itu disehatkan dulu. Setelah sehat baru dia mau makanan apa aja. Baru kayak biar nafsu makannya bertambah juga gitu atau Pak ya. Satu jamu-jamuan. Kita jamuin lah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang bagus seminggu sekali, teratur. Kayak temu ireng itu kan nafsu makannya seminggu sekali Pak ya. Iya, terus pace, gula merah itu dikasih rutin dulu. Insya Allah Mas, nanti kambing itu akan rakus karena pencernaannya sehat. Oh iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi untuk pertanyaan itu ya awalnya kita kasih lah, awal-awal kita ajarin dulu Pak ya. Jadi sebelum makan pokok dia, misalnya jam 5 dia makan, jam 2 atau jam 3 itu kita kasih dulu kayak misalnya dia susah makan indigo vera, kasih dulu lah dikit-dikit gitu Pak ya. Dan yang paling enak Mas sebenarnya breedingan sendiri. Dari awal kita mau rubah pola pakan, ya dari anakannya kita ajarin kayak ini Mas, kita ajarin indigo vera, kaliandra. Dia dari kecil. Oh iya, memang ngajarnya kayak gini ya. Dia udah nanti besarnya sudah. Tapi ya itu tadi, di samping diajarin, rumennya disehatin dulu, alat pencernaannya disehatin dulu. Seminggu sekali lah itu ya Pak ya, pemberian apa namanya jamu atau bakteri baik lah, banyak lah bakteri baik. Kita nggak usah tak sebutin lah mereknya di sini, banyak bakteri baik buat kambing. Oke. Jadi yang tentunya ya itu tadi, semoga istilahnya dalam kita berternak itu tetap ada solusi Mas. Dengan ya tadi kita telaten tadi dengan cara ya pemberian jamu, karena banyak Mas polemik dalam peternakan, berangan-angan peternak itu usaha yang menjanjikan. Banyak yang terjadi Mas, menjanjikan nanti jualnya ini, kayak matematika aja Mas.
anak pelihara 100 ekor, terus anaknya kalau beranak satu aja udah 100 ekor, jadi 200 ekor. Padahal banyak yang harus kita pelajari Pak ya, Iya, dari pola pakan, kebersihan kandang, kesehatan kambing segala macam. Tapi nanti akan setelah berusaha Mas, dia akan terasa yang paling besar itu apa? Tetap pakan. Karena kandang dia, kalau kandang itu hanya istilahnya untuk penyusutannya 8 tahun 10 tahun. Untuk ininya lah ya. Sekali modal tapi untuk panjang. Kalau pakan kan kita setiap hari. Kita di pakan yang istilahnya jangan diberikan secara langsung. Kalau enggak langsung boleh, tapi ada triknya. Kayak singkong racun itu kan, singkong racun kita itulah. Oh ini Pak ya? Ini kemarin Bapak habis panen itu ya? Ya, silase gitu. Saya silase. Di samping itu kan ketika musim penghujan, musim kemarau, itu kan kita jadi tabungan Mas. Yo, alternatif inilah biar menanggulangi musim hujan. Ya. Oke, mantap. Terima kasih loh Pak. Yuk, sama-sama. Sudah mau berbagi lagi pengalamannya masalah pakan. Ya ini kita menjawab pertanyaan teman-teman di komen loh sebenarnya Pak ya. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maju terus peternakan Indonesia. Mau ada pesan-pesan Pak? Pesannya ya yang jelas maju terus. Kalau mau usaha ternak, pelajari dulu apa yang menjadi mau usaha kita. Baru nanti mulai berpikir mau ternak apa. Karena ternak itu banyak Mas. Terus baru bikin kandang, terus mau beli kambingnya baru pelan-pelan Mas. Pelan-pelan beli kambingnya, terus ya kita hadapi, itu rezeki kita. Oke, terima kasih loh Pak. Maju terus peternakan Indonesia. Salam ngarit, brus.